Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan cerah dan kebahagiaan ini. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah, karena di sini kita melakukan rukuk sujud, membaca kalimat takbir, tahlil dan tahmid sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mengupayakan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa raga kita. Dan jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saat ini kita telah berada di suasana penuh dengan kegembiraan karena kita merayakan Idul Adha, merayakan hari yang sangat penting dan bersejarah sebagai kita umat Islam. Dari perjalanan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang nabi yang dikenang dalam sejarah, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Salah satu teladan terbaik kita selain baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Ibrahim juga dikenal uswatun hasanah. Keteladanannya luar biasa. Apa saja yang bisa kita ambil hikmah dari kisah keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Yang pertama adalah keteladanan tentang kesabaran. Keteladanan tentang kesabaran. Sekali lagi, keteladanan tentang kesabaran. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mempertahankan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala saat Azar, ayahnya tercinta, penyembah berhala, bahkan menjadi produsen patung dan berhala. Tapi dengan kesabarannya tidak segan-segan Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun oleh ayahnya tidak disambut dengan bahagia, bahkan diusir. Tapi tetap sabar menerima ujian dari keluarga terdekat, yaitu ayahnya. Kesabaran pula dialami oleh Nabiullah Ibrahim saat Nabi Ibrahim berdakwah
bagaimana kaumnya ingin membunuhnya dan bahkan membakarnya hidup-hidup. Dengan kesabarannya dan keikhlasannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dijalaninya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Tidak cukup itu kesabarannya. Saat Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa ini dipanjatkan setiap waktu, setiap saat. Bahkan Nabi Ibrahim di usia senja 86 tahun baru mendapatkan putra tercintanya Ismail. Doa yang dipanjatkan itu penuh dengan keikhlasan, kesabaran, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas kesabaran itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, tantangan kesabaran yang dialami oleh Nabi Ibrahim saat kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ismail yang masih kecil supaya disembelihnya. Ketika itu kemudian Nabi Ibrahim menawarkan kepada anak tercintanya, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, maka Ismail menjawab, hai ayahku, kalau itu perintah Allah untuk menyembelihku, maka laksanakan. Insya Allah kita mendapati kami semua orang-orang yang sabar. Masya Allah, kesabarannya luar biasa. Dan tidak ada dalam sejarah yang melebihi kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran itu ada 3 hal. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan apa saja, hendaknya kita sabar menjalaninya. Ada perintah yang berat, ada perintah yang ringan, ada perintah yang harus disegerakan, ada perintah yang ada tempo waktunya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka kita jalankan, kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. As-sabru fil maksiat, as-sabru fi tarkil ma'asi, sabar saat kita meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Ketika ada dosa dan kemaksiatan berada di tengah kita, lalu kita bertahan tidak melakukan, itulah sesungguhnya kesabarannya hakiki. Dan yang ketiga adalah as-sabru fil musibah, sabar saat Allah timpahkan musibah kepada kita. Seberat apapun musibah, ujian, cobaan yang menimpa kepada kita, maka wajib kita bersabar. Karena kesabaran itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Saat diuji wajib kita sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain keteladanan tentang kesabaran, Nabi Ibrahim juga menjadi teladan tentang ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dan mempertahankan nilai tauhid kepada Allah, menjaga nilai ibadahnya kepada Allah, mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ayahnya memerintahkan untuk ikut menyembah berhala, tetap sabar, tidak dilaksanakan, tapi sebagai seorang ayah tetap memperlakukan dengan akhlak yang terbaik, yang terpuji. Saat kemudian Nabi Ibrahim ketika di suatu lembah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan anak dan istri tercintanya di suatu lembah di Bakkah, sekarang terkenal dengan Al-Makkah Mukarramah. Saat tidak ada makanan, minuman, lalu kemudian Hajar bertanya, hai suamiku, apakah engkau meninggalkan saya dan anak yang masih bayi ini atas perintah Allah? Maka dijawab dengan tegas Nabi Ibrahim, benar, ini perintah Allah. Padahal ini perintah yang tidak mudah. Meninggalkan anak istri dengan ditinggalkan, tidak diberikan bekal sama sekali. Secara akal memang tidak mungkin bisa hidup bertahan lama. Tapi karena tauhidnya kepada Allah, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu yakin dan mantap, maka Allah Subhanahu wa taala pada saatnya akan
memberikan anugerah berupa air Zam-Zam sebagai sumber kehidupan. Saat Siti Hajar lari dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah sampai 7 kali, apa yang terjadi? Apakah ada air? Tidak sama sekali. Dan air itu ternyata ada dalam kaki Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya saat hambanya itu akidahnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar kuat. Masyaallah muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang ketiga adalah keteladanan tentang keikhlasannya dalam menjalani sebuah kehidupan. Saat kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih putra satu-satunya, harta yang amat sangat dicintainya, yang ditunggu-tunggu kehadirannya, yang pada saatnya harapannya ingin dan berupaya meneruskan perjuangan dakwah Nabi Ibrahim, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membunuhnya, menyembelihnya. Ini kalau tidak karena keikhlasan yang luar biasa, maka tidak mungkin dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Ismail adalah sebuah fragmen bahwa Ismail itu sosok manusia digambarkan sebagai dunia yang dicintai oleh manusia. Siapapun pasti cinta anak, siapapun pasti cinta harta, siapapun pasti cinta rumah, cinta jabatan, cinta aksesoris dunia. Tetapi sesungguhnya semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan untuk mengambilnya, maka kita harus ikhlas. Saat harta kita diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya sekitar 3 juta, 4 juta untuk kita korbankan, kita belikan kambing atau sapi patungan semata karena Allah, sesungguhnya itu adalah bentuk pengorbanan dan bukti keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita mencintai dunia dengan berlebihan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim menyembelih putra satu-satunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan kambing kibas yang Allah datangkan dari surga. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang keempat diantaranya keteladanan tentang kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abdar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Allah telah mengkaruniakan kepada kita nikmat amat sangat banyak. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat harta, nikmat anak, istri dan suami, nikmat apa yang bisa kita rasakan setiap hari, nikmatnya luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak Allah perintahkan menghitung nikmat karena tidak akan mampu. Ya Allah perintahkan adalah fasholli li rabbika. Salatlah hanya semata karena Tuhanmu. Ibadahlah semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu wanhar, dan berkorbanlah. Jiwa raga kita korbankan dalam rangka taqarrub ilallah. Korban itu adalah upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita di tahun ini bisa berkorban yang terbaik sebagai kendaraan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan darah daging yang kita sembelih dari korban kita, tetapi yang diinginkan adalah nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keteladanan kesabaran, keteladanan ketauhidan, keteladanan keikhlasan, dan keteladanan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga 4K ini bisa kita benar-benar jadikan pedoman hidup
supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa sehingga kelak kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa kakek nenek kami, dosa semua keluarga kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa semua orang Islam, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Rahmati kami, bimbing kami, menjadi hamba-Mu yang beriman dan bertakwa kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang istiqomah beribadah, dan jauhkan kami dari segala ujian, cobaan, dan fitnah dunia, fitnah alam barzah, dan fitnah akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.